Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam seri pendalaman firman Tuhan Saat Teduh Bersama Allah. Pelajaran yang keempat dengan judul Menu Umat Allah. Apakah benar Allah telah memberikan kita resep makanan atau menu makanan bagi umatnya? Dan apakah resep itu bermanfaat bagi manusia zaman sekarang ini, khususnya di saat kita sedang berperang melawan pandemi virus corona? Juru bicara pemerintah dalam penanganan pandemi corona, Ahmad Yuryanto, yang dikutip dalam Detik News tanggal 20 Maret 2020 mengatakan, "Kita pahami penyakit ini adalah self-limited disease. Artinya bisa sembuh sendiri berbasis pada imunitas. Oleh karena itu, saat ini kita tidak harus menunggu adanya obat yang definitif untuk mengobati ini ataupun vaksin yang definitif untuk melawan penyakit ini. Artinya, upaya meningkatkan imunitas, status imunitas itu menjadi kunci menurut Yuryanto." Lalu, perhatikan apa yang disebutkan merupakan dasar pembicaraan kita. Sekali lagi, kata kuncinya adalah meningkatkan imunitas. Imunitas baik bisa sembuh. Kekebalan tubuh baik bisa sembuh. Jika demikian, pertanyaan besar muncul. Apa resep yang meningkatkan imunitas tubuh? Adakah petunjuk-petunjuk agar bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga dapat melawan penyakit termasuk virus corona? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dikutip detik.com 21 Maret 2020. Beliau mengatakan, "Saya mengajak pada seluruh masyarakat meningkatkan imunitas tubuh melalui olahraga yang baik dan rutin, makanan yang kita makan, dan terlebih hindari stres." Ada beberapa resep yang dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan imunitas tadi. Yang pertama, olahraga yang baik dan rutin. Kemudian, makanan yang dimakan. Dan yang ketiga, hindari stres. Salah satu yang direkomendasikan Presiden Joko Widodo adalah makanan yang kita makan bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dalam menghadapi virus corona ini. Kalau demikian, pertanyaan yang perlu dijawab, apakah jenis makanan yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh manusia? Seorang profesor ahli imunologi dari Universitas Manchester, Sienna Cruikshank, yang dikutip dari kompas.com, beliau merekomendasikan pengonsumsian makanan yang bervariasi dengan serat tinggi, sebab semakin banyak makanan nabati yang dikonsumsi akan semakin baik. Ada dua rekomendasi dari Sienna. Makanan yang bervariasi dengan serat tinggi. Mikrobioma sangat menyukai serat dan itu terdapat di dalam kacang-kacangan. Untuk lebih menguatkan lagi, menurut pakar imunologi yang lain bernama Arner Akbar berkata bahwa mikroba tidak hanya membentuk pelindung tubuh, tetapi juga program sistem imun. Dikutip dari kompas.com. Dengan kata lain, makanan yang mendorong meningkatkan imun tubuh adalah makanan kaya serat, termasuk kacang-kacangan. Wow,
Karena ini berkaitan dengan pembahasan kali ini, ternyata menu yang dianjurkan ini sudah sangat sesuai dengan petunjuk kitab suci. Dan itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini dengan judul Makanan Umat Allah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini, ketika kami mempelajari akan firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang harus kami makan, sehingga boleh memberikan kekuatan bagi kami dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau melanjutkan pembahasan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita harus percaya bahwa kita manusia yang hidup di dunia adalah ciptaan Allah. Ada Allah, Sang Pencipta, dan ada ciptaan termasuk kita manusia. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sesudah Allah menciptakan seorang laki-laki yang pertama yang disebut sebagai Adam dan seorang perempuan yang disebut sebagai Hawa, perhatikan ayat selanjutnya, ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adam dan Hawa diperintahkan beranak cucu dan berkembang biak. Dan lihat, disebutkan penuhilah bumi. Jadi jangan kita heran kalau sekarang ini lebih dari 7,7 miliar jiwa yang ada di atas dunia ini. Saya ada, saudara ada, karena awalnya disebutkan ada Allah yang menciptakan manusia. Jadi kita hanya ciptaannya. Sesudah menciptakan manusia, adakah Allah memberikan instruksi atau petunjuk jenis makanan atau menu apa yang mereka harus makan? Mari kita lihat. Ketika Allah sudah selesai menciptakan manusia, walau dalam keadaan belum berdosa sekalipun, Allah memberikan mereka perintah untuk jenis menu atau resep makanan yang harus mereka makan. Instruksi itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudara, manusia diciptakan pada hari ke-6 dan Allah sudah menyediakan jenis makanan-makanan tersebut sejak hari ketiga. Perhatikan tepat, setelah penciptaan manusia pertama, keluar instruksi pertama. Instruksi soal makan. Saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dia tahu Adam dan Hawa pasti sudah membutuhkan makanan sesudah mereka diciptakan. Berikut ayat-ayat ini juga bercerita tidak hanya instruksi untuk makan, namun jenis makanan sudah juga diatur oleh Tuhan, yakni tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah menu makanan
manusia pertama. Ada dua kategori besar yang disebutkan oleh Tuhan. Yang pertama, kelompok biji-bijian, kemudian kelompok buah-buahan. Ternyata sejak Adam diciptakan sampai hari ini, makanan jenis buah-buahan dan biji-bijian adalah kebutuhan manusia. Tidak pernah berubah karena makanan-makanan tersebut sudah pasti sangat kaya serat. Tuhan tahu makanan jenis inilah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan tubuh manusia, apa yang sedang dibutuhkan oleh sel-sel terkecil sekalipun. Bagaimana sistem kerja tubuh dan tentu jenis makanan yang menyokong sistem kerja tubuh tersebut. Pertanyaan terbaik sekarang ini adalah, apakah saudara rajin mengkonsumsi buah-buahan dan biji-bijian? Apakah saudara rajin dalam mengkonsumsi makanan resep untuk umat Tuhan ini? Lihat menu makanan yang ada di atas meja saudara hari ini. Apakah sudah termasuk di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan yang penuh serat tersebut? Perhatikan, ada begitu banyak buah-buahan yang tersedia di sekitar kita. Di pasar, di kebun, ada pepaya, ada pisang, ada avokat, ada mangga, ada manggis, ada langsat, rambutan, sirsak, dan sebagainya. Sudahkah saudara memakannya secara rutin dan teratur? Pertanyaan ini akan saudara jawab sendiri. Dalam masa-masa pandemi virus corona ini, jika Anda ingin meningkatkan kekebalan tubuh, para ahli sudah menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan berserat tinggi seperti buah-buahan dan biji-bijian. Ingat, resep buah-buahan dan biji-bijian ini Allah menyebutkan sangat baik ketika Allah menciptakannya pada hari ketiga. Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Ayat 11 mengatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kejadian ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kalimat terakhir disebutkan, Allah melihat semuanya itu baik. Saya percaya, istilah semuanya itu baik tidak hanya baik seperti yang dilihat Allah, tetapi juga adalah baik untuk dikonsumsi manusia. Baik untuk saudara dan untuk saya konsumsi. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, ada hal yang sangat menarik untuk menjadi perhatian dalam hal menyiapkan menu setiap hari. Pada saat ada perintah untuk mengkonsumsi biji-bijian dan buah-buahan, keluar perintah yang kedua, yakni larangan mengkonsumsi jenis buah tertentu. Dan yang hebatnya, dari instruksi tersebut adalah bahwa risikonya sangat tragis, yakni jika mengkonsumsi buah tersebut, manusia harus menanggung resiko kematian. Perintah Allah itu terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada saat hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jenis buah ini disebut buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Perintahnya pada saat mereka memakannya, mereka akan mati. Kita tentu hanya sebagai ciptaannya. Kita tidak perlu mempertanyakan mengapa Allah menempatkan jenis pohon tersebut di tengah-tengah taman tersebut. Tetapi ada satu prinsip yang sangat penting. Prinsip itu adalah dalam hal menu makanan. Ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Sehingga keluar istilah larangan memakan. Sekalipun hal itu kelihatan baik dalam pandangan manusia, bisa saja mungkin kelihatan bergizi, tetapi ketika hal itu dilarang oleh Tuhan Sang Pencipta, kita sebagai ciptaan wajib menurut. Sebagai contoh, ketika larangan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat keluar, Hawa terjebak dalam diskusi dengan sang penggoda, si ular yang tak lain adalah setan. Setan yang membujuk dia untuk memakan buah larangan tersebut. Dan akhirnya dia memakannya. Adam ikut juga memakannya. Mereka berdua melanggar perintah Tuhan. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan oleh dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pelajaran rohani yang bisa diambil kali ini dari segi prinsip. Ketika Tuhan melarangnya, jangan sekali-kali melanggarnya. Sekalipun hal itu kelihatan sedap dipandang mata, memberikan pengertian dari segi menu makanan. Mungkin saudara melihat, wow, ini enak untuk dimakan. Mungkin ada yang berkata, ini kan bergizi. Berhati-hati, kita harus bijaksana. Perhatikan, kali ini prioritas utama dalam mempertimbangkan adalah apakah hal ini melanggar perintah Tuhan atau tidak. Bukan soal bergizi atau tidak, karena resikonya sangat besar jika kita melanggar perintah tersebut. Kita tahu risikonya. Mereka kemudian diusir dari dalam Taman Eden dan mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan makanan mereka sendiri. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Masih banyak lagi akibat-akibat yang terjadi dari pelanggaran menu mereka. Proses kematian itu terjadi dan akhirnya berdampak sampai kepada keturunan mereka, termasuk saudara dan saya merasakan akibat tersebut. Roma 5 ayatnya yang ke-12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Rasul Yohanes menegaskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Melanggar perintah Tuhan adalah berbuat dosa.
Hukum Tuhan melarang memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Hawa dan Adam memakannya. Mereka berdua berbuat dosa. Berikut, setelah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena melanggar firman Tuhan, ada satu lagi perintah tentang menu tambahan. Menu tambahan yang dikeluarkan oleh Tuhan. Kejadian 17 dan 18. Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Makanan tambahan tersebut adalah tumbuh-tumbuhan hijau di padang yang kita sebut sebagai sayur-sayuran. Bukan rahasia lagi bahwa sayur-sayuran diketahui limpah serat. Jika kita kembali ke pembahasan awal, makan sayur-sayuran akan sangat bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh kita karena banyak mengandung serat. Jika makan tumbuhan hijau adalah resep yang diperintahkan Tuhan, pertanyaan yang penting adalah, apakah sayuran-sayuran ini selalu tersedia dalam setiap menu makanan kita? Ini adalah tantangan tersendiri. Sampai sejauh ini kita telah memiliki setidaknya 3 kelompok menu yang harus menjadi resep makanan umat Allah. Yang pertama, kelompok biji-bijian. Yang kedua, kelompok buah-buahan. Dan yang ketiga, kelompok sayur-sayuran. Ketiga jenis makanan ini semuanya sangat bermanfaat bagi tubuh manusia ketika kita memakannya. Selanjutnya, bagaimana dengan jenis makanan yang lain seperti mengkonsumsi daging hewani dan ikan? Apakah ini juga masuk dalam resep makanan yang dianjurkan Tuhan? Bukankah jenis makanan hewani juga mengandung banyak protein? Sangat menarik karena di Taman Eden tidak pernah keluar perintah memakan daging hewani dan ikan. Bahkan tidak ada catatan kitab suci setelah manusia jatuh ke dalam dosa dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada zaman Nabi Nuh. Manusia diizinkan Tuhan memakan protein hewani. Catatan tersebut mulai ada saat Tuhan mengambil keputusan untuk menghapus seluruh makhluk hidup di dunia ini dengan air bah pada zaman Nabi Nuh itu. Perintah Tuhan untuk makan daging hewani itu nanti keluar setelah Nabi Nuh keluar dari bahtera setelah air bah. Dan perintah itu berbunyi sebagai berikut. Kejadian 9 ayatnya yang ketiga. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Catatan tersebut mulai ada saat Tuhan mengambil keputusan untuk menghapus seluruh makhluk hidup di dunia ini. Perintah itu sekali lagi terdapat di dalam Kejadian 9 ayatnya yang ketiga. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, jika kita memperhatikan kata-kata dari perintah tersebut, tanpa melihat konteks, kita akan menginterpretasi bahwa segala binatang yang bergerak boleh dimakan. Namun coba kita perhatikan, perintah itu memiliki batasan
binatang halal yang boleh dimakan, segala yang bergerak dalam konteks binatang halal yang jumlahnya masing-masing 7 pasang setelah keluar dari Bahtera Nuh. Semua boleh dimakan kecuali yang haram. Kejadian 7 ayat 2 mengatakan, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Prinsip ini juga berlaku ketika Tuhan memerintahkan untuk memakan segala jenis buah-buahan dalam Taman Eden. Namun tetap ada pengecualian, yakni buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Semua jenis boleh dimakan, semua jenis buah boleh dimakan, tetapi ada buah yang tidak boleh dimakan. Sama prinsipnya, boleh dimakan. Semua yang bergerak boleh, tetapi ada yang haram, tidak boleh dimakan. Mari kita baca kembali Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dengan demikian kita bisa mengambil beberapa garis besar menu yang diizinkan Tuhan untuk dikonsumsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biji-bijian. Yang kedua, buah-buahan. Kemudian sayur-sayuran dan binatang halal. Perintah tentang kelompok binatang haram dan halal baik yang ada di darat, di dalam air, yakni segala jenis ikan, bahkan di udara, yakni jenis unggas, semuanya telah disebutkan secara detail dan dirinci oleh Tuhan dalam buku Imamat 11 ayatnya yang pertama sampai 23 dan Ulangan 14 ayatnya yang ketiga sampai 20. Sekali lagi, di layar akan ditunjukkan 2 buku yang merinci secara detail jenis hewan, unggas, dan ikan yang Tuhan kelompokkan sebagai kelompok halal yang boleh dimakan dan haram yang tidak boleh dimakan. Terdapat di dalam buku Imamat 11 ayat 1 sampai 23 dan Ulangan 14 ayat 3 sampai 20. Untuk memudahkan mengetahui jenis binatang, hewan, atau unggas, atau ikan haram atau halal, maka Allah telah memberikan prinsip-prinsip mengenai mereka. Kita akan lihat satu persatu. Binatang berkaki 4 yang boleh dimakan dicatat dalam Imamat 11 ayat 2 dan 3. Ayatnya yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel begini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ayatnya yang ketiga. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselap panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan. Tanda pengenalnya binatang tersebut adalah memama biak dan berkuku belah. Sekali lagi, tanda pengenal binatang berkaki 4 yang halal yang boleh dimakan adalah yang memama biak dan berkuku belah. Nah, jika salah satu tidak ada, maka binatang tersebut masuk kategori haram. Selanjutnya, untuk jenis ikan, mari kita baca Imamat 11 ayatnya yang ke-9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup
di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Kembali lagi, ada dua tanda pengenal. Allah menyebutkan, jika ikan itu memulai sirip, memiliki sirip dan sisik, ikan itu masuk kategori halal. Sekali lagi, sangat sederhana untuk mengenalnya. Terdapat sirip dan sisik, itu bisa dimakan alias halal. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak boleh dimakan alias haram. Berikut, bagaimana dengan jenis unggas atau burung yang bersayap? Kembali lagi Imamat 11 ayat 21 berkata, tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Ciri-cirinya adalah yang mempunyai paha sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Bahkan Imamat 11 ayat 11 sampai 20, Tuhan menyebutkan langsung nama-nama burung yang haram yang tidak boleh dimakan. Ayat-ayat selanjutnya juga membuat ketentuan untuk jenis-jenis belalang yang boleh dimakan. Sekali lagi, jika saudara ingin mengetahui secara detail, saudara boleh kembali membaca di dalam kitab suci, di dalam buku Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 23, agar kita dapat mengetahui ketentuan-ketentuan Tuhan yang masuk kategori haram dan halal. Bagian yang lain dari larangan Tuhan yang banyak diabaikan manusia dan yang paling disukai manusia adalah yang terdapat dalam Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Imamat 3 ayat 17. Saudara, tidak dapat disangkal, telah banyak penelitian membuktikan bahwa lemak hewani sangat tidak baik untuk kesehatan manusia. Sementara darah adalah nyawa. Allah melarang makan lemak dan darah hewani. Jika kita telah mengenal jenis makanan yang diatur oleh Tuhan dan hal-hal yang dilarang untuk dimakan, pertanyaannya, bagaimana dengan minuman? Sungguh kebutuhan air yang sangat vital bagi manusia. Seberapa besar sebetulnya kebutuhan air bagi tubuh kita? Dalam keadaan normal, Institute of Medicine menganjurkan untuk pria dewasa minum 13 gelas setiap hari. Untuk wanita disarankan 9 gelas air setiap hari. Sementara yang menyusui harus minum 12 gelas air per hari. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga direkomendasikan. Secara umum katanya, anak-anak dan remaja membutuhkan sekitar 6 hingga 8 gelas air sehari. Mereka juga harus makan banyak buah dan sayuran segar yang mengandung air. Jika kita bicara tentang minuman, di sini kita sedang membicarakan air bersih, tanpa warna dan bau. Sementara minuman-minuman yang bersifat merusak tubuh sudah pasti dilarang Tuhan. Kembali lagi, Imamat 10 ayatnya yang ke-9 berkata, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati.
Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ketetapan untuk melarang meminum minuman keras bagi manusia adalah ketetapan selama-lamanya. Kata-kata bijak yang terdapat di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Nah, prinsip yang kita dapatkan di sini adalah minuman keras merusak, bahkan bisa membawa kepada kebinasaan. Saudara, kita sudah tiba pada bagian akhir dari pembahasan kita tentang menu umat Allah. Mengapa kita harus begitu sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita makan atau apa yang kita akan minum? Firman Allah sekali lagi di dalam buku 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ayatnya yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Prinsip-prinsip dasar. Ayat ini memberikan prinsip-prinsip penting dalam memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang pertama, tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Allah. Yang kedua, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Dan yang ketiga, tubuh kita telah dibeli dan telah lunas dibayar. Karena tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Allah, jauhkanlah diri dari memasukkan makanan dan minuman yang akan menajiskan dan merusakkannya dengan memasukkan hal-hal yang merusak, termasuk rokok dan narkoba yang sifatnya merusak. Kedua, karena tubuh ini adalah bukan hanya milik kita sendiri, kita tidak punya hak untuk melakukan seenaknya bagi tubuh kita ini. Mau makan semau gue, mau minum semau gue. Tidak bisa demikian, saudara. Tubuh kita ini adalah juga milik Allah. Bertanyalah kepada pemilik lain tubuh itu, yaitu Tuhan sendiri. Ketika kita akan makan dan minum, apakah ini sudah sesuai dengan firman-Nya? Ketiga, tubuh ini akan binasa. Sebagai akibat dosa manusia yang pertama yang telah melanggar prinsip makanan, tetapi syukur kepada Allah, karena Allah telah menebus kita dari kematian kekal sebagai upah dosa, kepada keselamatan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Apakah respons kita terhadap kebaikan Tuhan? Roma 5 ayat 15 katakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ingat, di tengah krisis pandemi corona, ada kabar baik. Kasih karunia Allah di dalam Yesus telah menjadi jaminan pengampunan dan keselamatan kekal. Kemenangan dari maut di dalam Yesus. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Dia pencipta, Dia tahu apa yang terjadi dengan sel-sel tubuh manusia. Sudah sepatutnya kita mendengarkan apa yang Dia perintahkan jika kita ingin hidup sehat. Dan terlebih daripada itu, kita terhindar dari berbagai penyakit. Allah berfirman di dalam Keluaran 15 ayat 26,
Firman-Nya begini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah, suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap melakukan segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bukankah ini jaminan yang luar biasa dari Sang Pencipta kita? Dia akan menjauhkan kita dari penyakit manapun. Sudah pasti COVID-19 ini termasuk di dalamnya. Dan jika kita sudah sakit sekalipun, Dia berjanji Dia akan menyembuhkan engkau. Karena Allah memiliki kuasa tersebut. Kalau sudah sampai sejauh ini berkat Tuhan bagi kita, apa yang menjadi respons kita? Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Akhirnya, saya mengajak kita semua, di mana saja saudara berada, yang sementara menyaksikan siaran ini. Mari untuk memuliakan kemahabesaran Tuhan yang memberikan kepada kita kesembuhan dan keselamatan bagi kita. Dengan makanan dan minuman yang kita makan yang sesuai petunjuknya. Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Selamat malam.